Bab 1932. Pewaris Sekte Suci Abadi. Dengan lambaian tangannya, ketiga harta itu terbang ke depan Erikin, melayang dalam posisi di mana dia bisa menjangkaunya beberapa langkah ke depan. Sepertinya aku tidak seharusnya memilih benda ini. Erikin tersenyum. Dengan lambaian tangannya, dia mengeluarkan mangkuk sedekah hitam dan pisau patah. Senior, aku ingin bertanya kepada kamu apa nama kedua benda ini. Mangkuk sedekah ini disebut mangkuk sedekah pemanggil Reiki, adalah pusaka yang mulia Lingshan. Pisau patah ini bernama pisau Yuyang, adalah sesuatu yang dibuat oleh Yang Mulia Yuyang sendiri. Sang senior meliriknya dan berkata dengan datar. Dia sepertinya tahu segalanya tentang Sekte Suci Abadi. Kalau begitu berani bertanya pada senior, bagaimana jika kedua benda ini dibandingkan dengan pedang panjang bergagang tulang ini? Kata Erikin serius. Sang senior berpikir sejenak, lalu menjawab perlahan. Jika ketiganya dalam kondisi baik, kekuatannya serupa. Kalau begitu kedua barang dewa aku ini bisa diperbaiki. Tentu saja, tidak ada di dunia ini yang tidak dapat diperbaiki. Aku bahkan dapat memberi kamu bahan, untuk memberitahu kamu cara memperbaikinya. Ini bukan tugas yang sulit, kata sang senior. Terima kasih, senior. Erikin mengangguk, pedang panjang bergagang tulang ini yang paling tidak cocok untuknya, ini pasti tidak akan diambilnya. Belum lagi energi negatif jahatnya, dia belum pernah berlatih teknik semacam ini, hanya memiliki barang dewa yang bermutu tinggi, dan sudah memiliki dua jenis, ditambah satu hanya akan tumpang tindih. Melihat Erikin terbang menuju harta karun itu, sang senior tersenyum sedikit. Pedang panjang dengan gagang tulang, dia juga merasa tidak cocok untuk Erikin, sepertinya Erikin akan memilih teknik. Tapi yang membuat sang senior langsung tercengang adalah Erikin melompati slip giok dan mengambil biji emas secara tak terduga. Senior, aku sudah memilihnya, kata Erikin. Kamu memilih benih pencerahan, apakah kamu siap untuk apa yang aku katakan sebelumnya? Jika benda ini tidak dikendalikan dengan baik, itu akan menjadi iblis kamu, aku tidak bercanda. Sang senior memandang Erikin dengan heran, dan berkata dengan penuh minat. Senior, junior mengerti. Erikin tersenyum serius, senior mengatakan bahwa Sekte Suci Abadi mengejar yang tertinggi, dan hal yang sama berlaku untuk Pertapa Abadi. Untuk melakukan ini, hati kultivator harus lebih kuat dari emas, hati kebajikan tidak tergoyahkan. Jika takut dengan setan batin, bagaimana bisa mencapai jalan besar? Jika bahkan takut tidak sanggup mengendalikan benda pusaka, bagaimana sanggup mengendalikan kekuatan sendiri yang semakin meningkat? Ini yang kamu pikirkan di hatimu, atau dari mana kamu mendengarnya? Kata sang senior dengan wajah serius. Itu karena perasaan aku. Haha, bagus juga. Api suci itu semacam pemahaman ekstrim, dan terlembut dan terkuat juga semacam yang ekstrim, tapi hati kebajikan juga butuh yang ekstrim. Setelah bertahun-tahun, aku tidak menyangka ada di antara kultivator junior yang masih bisa mengerti arti ekstrim. Ketua Sekte, kamu benar. Sekte Suci Abadi aku belum hilang. Tidak peduli berapa tahun berlalu, keturunannya akan tetap muncul. Yang mengejutkan Erikin, sang senior tidak marah, tetapi tidak bisa menahan tawa. Tapi tersenyum, Erikin menemukan bahwa sudut mata sang senior sedikit lembab. Erikin, kukatakan yang sebenarnya. Setelah sang senior tertawa, dia menyempitkan senyumnya dan menatap Erikin dengan tiba-tiba. Dari ketiga harta ini, dua lainnya cukup rata-rata. Hanya benih pencerahan ini yang paling berharga. Aku sengaja membesar-besarkan kekurangannya sebelumnya untuk mencoba menguji hati kebajikan kamu. Ini, Erikin sedikit tercengang. Dia benar-benar ragu sejenak sebelumnya, tetapi untungnya akhirnya bertahan.
Jangan salahkan aku, benih pencerahan ini hanya ada satu di seluruh sekte suci abadi. Setelah diberikan kepada kamu, tidak akan ada suplemen lagi. Sang senior memandang benih pencerahan dengan sentuhan nostalgia, seperti tanda berharga. Harta karun berharga hanya dapat dikuasai oleh seseorang dengan tekad bulat, jika tidak maka akan merugikannya dan membuat harta karun itu menjadi debu. Oleh karena itu, aku harus berhati-hati. Benih pencerahan, apakah sangat berharga? Erikin melihat biji emas di tangannya, sedikit terkejut. Dia pernah mendengar desas-desus tentang pohon pencerahan kuno, meskipun sedikit banyak pernah mendengarnya, namun meskipun berjumlah sedikit di benua ini, bukannya tidak ada barang. Ada desas-desus bahwa beberapa orang telah membudidayakan pohon pencerahan kuno yang telah berakar, tetapi sikap sang senior jelas tidak biasa. Karena ini bukan benih pencerahan sederhana, tapi pohon yang sangat kuno yang dibudidayakan oleh sekte suci abadi aku. Sang senior terkekeh, melambaikan tangannya, dan tiba-tiba banyak cahaya keemasan memenuhi benih di telapak tangan Erikin. Dalam tatapan terkejut Erikin, biji emas yang awalnya mengeluarkan napas hitam dan putih, lalu bergabung di udara, dan mengembun menjadi dua cakram berbentuk ikan ganda. Dan saat nafas ini menghilang, benih emas pencerahan tiba-tiba berubah menjadi 3 warna hitam, putih dan emas. Senior, ada apa ini? Erikin merasa sedikit bingung. Pada saat ini, aura di dalam benih pencerahan membuatnya sedikit tidak terduga. Ada energi kehidupan, ada juga energi kematian, dan ada juga peredaran nafas yang sementara tidak bisa dibedakan. Manfaatkan hal ini dengan baik, benih ini bukan hanya benih pencerahan, tetapi juga harapan sekte suci abadi aku, kata sang senior. Mulai hari ini, kamu adalah pewaris sekte suci abadi kami. Pewaris. Detak jantung Erikin. Sang senior tersenyum penuh arti, dan kemudian dengan lambaian tangannya, sebuah slip giok jatuh ke tangan Erikin. Kamu telah memilih harta karun ini, dan sekte suci abadi tangga langit ini akan segera menghilang. Di dalam slip giok adalah cara reparasi kedua barang dewa tadi, ini dianggap sebagai penghargaan aku kepadamu. Tapi yang mengejutkan Erikin belum berakhir. Selain itu, ketika benih pencerahan kamu berakar dan berkembang, kamu bisa datang ke sekte suci abadi lagi. Pada saat itu, semua harta, larangan, semua benda di aula di sini akan terbuka untuk kamu, dan kamu akan menjadi ketua sekte suci abadi yang sebenarnya. Dengan ekspresi harapan, sang senior tiba-tiba memberikan token kepada Erikin. Bahkan seluruh sekte suci abadi bisa kamu perintahkan. Tanah ekstrim dan gunung suci yang luas ini, semuanya milikku. Erikin juga terkejut dengan kata-kata sang senior. Ya, saat pohon pencerahan berbunga, itu membuktikan bahwa kamu memiliki kualifikasi untuk mewarisi sekte suci abadi. Seluruh sekte suci abadi secara alami akan siap membantu kamu. Erikin menarik napas dalam-dalam. Jika hari itu tiba, gunung suci adalah miliknya, dan dia membangun kekuatannya di sini. Hanya mengandalkan tanah ekstrim dan formasi sekte suci abadi, ditambah batu ekstrim yang tak terhitung jumlahnya, dan berbagai sumber daya di aula. Khawatirnya sejak hari peresmiannya, sekte suci abadi akan menjadi eksistensi teratas di daratan. Murid di sini berlatih ilmu dewa yang tak terhitung banyaknya, senjata berharga yang ada di tangan mereka semuanya adalah barang dewa berkualitas tinggi. Kekuatan seperti itu, kekuatan mana yang bisa menandinginya? Senior, awalnya pikiranku masih tenang, ketika kamu mengatakan ini, aku benar-benar tidak dapat menahannya, aku akan mempercepat pelatihan benih pencerahan ini. Erikin menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Haha, jika kamu bisa berbicara seperti ini, itu membuktikan bahwa kamu tidak terlalu terpengaruh oleh godaan ini.
Baiklah, aku akan menunggumu di sini, menunggu hari ketika Sekte Suci Abadi Jaya kembali. Erikin, aku sangat berharap kamu bisa datang ke sini lagi, mendominasi dunia, dan membiarkan Sekte Suci Abadi mendapatkan kembali kejayaan masa lalu. Sang senior tertawa dan melambaikan tangannya dengan tajam. Dalam sekejap, kecemerlangan ribuan harta menghilang, dan kabut putih sekali lagi menyebar. Bersambung.